Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Ramadhani dari program studi Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Pragmatik Bahasa Arab dari mata kuliah Pengantar Linguistik Arab untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 3. Di sini saya akan menjelaskan pragmatik bahasa Arab bagian A dan B, yaitu semantik dan pragmatik, serta prinsip pragmatik. Apa sih pragmatik bahasa Arab itu? Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan pragmatik menurut para ahli. Di sini tercantum dua para ahli saja. Yang pertama itu menurut Levinson pada tahun 1992 mengatakan bahwa pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bahasa dan konteksnya yang merupakan dasar dari penentuan pemahamannya. Yang kedua, menurut Leach pada tahun 1983 menjelaskan bahwa pragmatik adalah studi mengenai makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi ujar. Nah, pragmatik itu dikaitkan antara dua bahasa, yang mana bahasa tersebut dikaitkan lagi dengan konteks atau dengan makna. Yang selanjutnya itu pengertian pragmatik secara umum. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari pemakaian bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Nah, makna bahasa tersebut dapat dimengerti apabila diketahui konteksnya. Selanjutnya, fungsi belajar ilmu kebahasaan melalui pragmatik. Fungsinya itu adalah dapat bertutur kata tentang makna yang disampaikan oleh penutur, tujuan penutur, serta penutur memberikan tindakan yang sopan. Nah, misalnya, permohonan yang diperlihatkan ketika penutur sedang berbicara. Seperti contoh, tolong ambilkan buku itu. Nah, kata tolong itu merupakan tindakan yang sopan. Nah, di sini tujuannya adalah ambilkan buku itu. Selanjutnya, kajian dalam pragmatik. Di sini terdapat 4 kajian. Yang pertama itu tindak tutur. Tindak tutur ini merupakan bagian paling penting dalam pragmatik. Kenapa? Karena teori ini yang pertama kali dikembangkan oleh pragmatik. Tanpa adanya teori ini, kajian pragmatik tuh nggak ada. Nah, yang kedua ini prinsip kerjasama. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Yang ketiga itu ada teori relevansi. Teori relevansi, teori yang dikemukakan oleh Sperber dan Wilson. Nah, keduanya ini mengatakan bahwa komunikasi dilakukan dengan tujuan untuk mengirimkan informasi yang relevan bagi penerima pesan. Nah, yang terakhir itu ada kesantunan. Nanti saya akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk tindak tutur. Di sini terdapat 3 bentuk. Yang pertama itu ada al-iltizamiyat atau tindak tutur komisif. Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melakukan tindakan apa yang dijanjikan. Nah, tindak tutur ini berkaitan dengan perjanjian, sumpah, dan ancaman. Seperti contoh di sini, aqsam tumbillah yang artinya aku bersumpah kepada Allah. Nah, kata sumpah tersebut merupakan tindak tutur komisif. Yang kedua, at-tabiriyat atau tindak tutur ekspresif. Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan hal yang telah dilakukan. Seperti contoh di sini ashkuru yang artinya saya terima kasih. Nah, kata terima kasih ini merupakan tindak tutur ekspresif. Yang terakhir, yang ketiga, at-taujihiyat atau tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang diungkapkan penuturnya agar mitra tutur melakukan sesuatu. Seperti contoh di sini, utruk yang artinya tinggalkan. Kata tinggalkan tersebut merupakan tindak tutur direktif. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penjelasan dari Levinson pada tahun 1992. Levinson menjelaskan bahwa istilah pragmatik pertama-tama digunakan oleh filosof ternama, yaitu Charles Morris pada tahun 1938. Nah, Charles Morris mempunyai perhatian terhadap suatu ilmu yang mengkaji sistem tanda atau semiotik. Nah, sistem tanda tersebut terbagi menjadi 3 konsep besar, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik. Nah, selanjutnya, semantik dan pragmatik menurut Leach pada tahun 1983 dalam bukunya membedakan antara semantik dan pragmatik. Semantik sebagai bagian dari tata bahasa, sedangkan pragmatik sebagai bagian dari penggunaan bahasa. Contoh, menaikkan nada kalimat untuk menunjukkan kesantunan berinteraksi. Nah, jadi tata bahasa itu mempunyai interaksi dengan pragmatik melalui semantik, karena tekanan suara menunjukkan makna itu sopan apa enggak. Contoh, seperti kita memanggil orang. Nah, orangnya itu jawab dengan nada entah itu lembut, entah itu tinggi. Nah, dari intonasi tersebut kan beda ya. Nah, dari intonasi tersebut itu menunjukkan kesantunan berinteraksi.
Nah, selanjutnya yaitu semantik dan pragmatik dari istilah Austin. Nah, semantik mencakup makna lokusi, sedangkan pragmatik mencakup makna ilokusi dan perlokusi. Seperti contoh dalam kalimat ini, al-hawa'u fi hadhil qa'ati harun jiddan, yang artinya udara di ruangan ini panas sekali. Nah, sebenarnya ini tuh kalam khobar atau kalimat berita, tapi makna konteksnya ini mempunyai maksud atau tujuan. Nah, tujuan tersebut tuh nyalain AC, buka jendela, ya karena kan ruangannya panas ya. Biar nggak panas lagi ya nyalain AC atau nggak buka jendela. Nah, tapi ini tuh bukan kalimat perintah jadinya, malah jadi ke perintah ya kan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip pragmatik. Pragmatik umum tidak dikendalikan atau tidak diatur oleh kaidah. Makna bukan hanya ditentukan oleh tanda atau unsur formal bahasa dan acuannya, melainkan juga pemakaiannya. Dengan demikian, pragmatik bukan menyoal apa artinya ini, melainkan apa yang dimaksud dengan ini. Selanjutnya, prinsip-prinsip ini pada umumnya berasal dari teori Grich pada tahun 1975, yang mana mencakup dua prinsip. Yang pertama itu prinsip kerjasama, dan yang kedua itu prinsip sopan santun. Nah, kedua prinsip ini terdapat tadi dalam kajian pragmatikan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, kedua prinsip ini merupakan regulatif, artinya mengatur penggunaan bahasa atau tutur agar komunikasi berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan efektif. Nah, yang pertama ini prinsip kerjasama atau PK, kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh penutur. Nah, kaidah ini mempunyai 4 maksim utama. Yang pertama itu maksim kuantitas, terus kualitas, relevansi, dan cara. Nah, yang kedua ini prinsip sopan santun atau PS adalah salah satu hal penting yang harus diperlihatkan dalam membangun komunikasi dengan orang lain. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.